Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Hari ini semua orang pada bingung karena pandemik ini ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan bahkan banyak orang juga yang kehilangan bisnisnya. Karena semua orang dipaksa untuk bekerja dari rumah, untuk melakukan menghindari kerumunan, untuk melakukan karantina di rumah, jadi tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi membuat kota-kota yang terdampak oleh COVID-19 ini menjadi sangat sepi sekali dan roda ekonomi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya di masa pandemik ini pasti setiap hari itu yang menyelimuti pikiran kita itu pasti kebingungan yang tidak berujung ya. Jadi akan lebih baik lagi kalau teman-teman mengetahui sektor bisnis apa saja sih yang bisa survive dari pandemik ini. Jadi tujuannya teman-teman mengetahui sektor bisnis apa saja yang bisa survive di pandemik ini nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk misalnya membuka bisnis baru atau teman-teman menemukan peluang-peluang baru di sektor yang aman dari pandemi. Oke, langsung saja. Untuk sektor yang pertama adalah sektor dari bisnis makanan ya. Karena setiap orang itu pasti butuh makanan. Bukan berarti karena semua orang itu butuh makanan, bisnis di sektor ini tidak terpengaruh sama sekali dengan pandemik. Memang terjadi perubahan di bisnis makanan ini, tapi perubahan yang terjadi adalah perubahan cara distribusinya. Jadi yang semuanya orang-orang itu kalau mau makan ya datang ke rumah makan atau datang ke warung makanan ya, kemudian pesen untuk dimakan di tempat atau pesen untuk dimakan dibawa pulang. Yang terjadi perubahan sekarang ini karena orang-orang pada di rumah semua, bekerja dari rumah, pemesanan yang dilakukan itu melalui sosial media seperti WhatsApp atau melalui aplikasi GoFood gitu ya. Jadi pemesanan diantar oleh si penjualnya. Jadi pelanggannya itu tidak perlu ke warung lagi, tinggal tunggu di rumah aja nanti pesanannya sudah datang. Yang membuat bisnis ini bisa bertahan sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi karena bisnis di sektor makanan itu sebenarnya modalnya itu nggak terlalu gede. Kita bisa mengambil margin atau keuntungan antara 50 sampai 60%, bahkan bisa lebih ya. Dan lagi ini bisa jadi peluang untuk Anda yang kerja dari rumah, tentunya kan bosen ya. Dan Anda yang punya hobi memasak atau Anda yang pinter masak lah ya, Anda bisa masak, kemudian Anda foto masakan itu dan di-upload di sosial media yang Anda miliki. Mungkin ada orang yang tertarik dengan makanan itu dan ingin memesannya. Ini bisa menjadi peluang bisnis baru untuk Anda. Nah, cara ini bisa Anda coba juga. Kemudian sektor yang kedua adalah sektor dari bahan pokok. Tentunya setiap orang pasti butuh bahan pokok seperti telur, seperti sayuran, atau bumbu, dan lain-lain ya. Nah, yang biasanya orang-orang belanja bahan kebutuhan itu di pasar atau di toko retail, sekarang jadi berubah cara distribusinya. Orang memesan secara online, kemudian barang diantarkan kembali. Nah, di sini ada peluang yang sangat besar sebenarnya ya, sebagai kurir pengirim barang. Nah, itu sangat diuntungkan sekali karena di masa seperti ini sangat dibutuhkan. Kemudian sektor selanjutnya adalah sektor usaha jasa dan produk kesehatan. Nah, kalau ngomongin tentang produk kesehatan, tentunya ini sangat berhubungan sekali dengan adanya pandemik ini. Karena dengan adanya pandemik ini, orang-orang jadi membutuhkan masker, butuh hand sanitizer, butuh face shield untuk perlindungan, butuh APD, tapi untuk APD saat ini produksinya masih terbatas, jadi harus digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan seperti dokter atau perawat atau orang-orang yang beresiko tertular dengan virus ini. Selain itu, produk-produk seperti suplemen, vitamin itu sangat dibutuhkan sekali. Dan peluang yang teman-teman bisa lakukan di sini, teman-teman bisa melakukan jual beli masker yang sekarang sudah banyak sekali dilakukan ya. Kemudian face shield, kemudian hand sanitizer, dan suplemen atau vitamin-vitamin yang bisa membuat stamina tetap terjaga. Selain itu, usaha dan jasa itu juga ikutan meningkat. Kalau teman-teman perhatikan ya, karena banyaknya orang bekerja dari rumah dan misalnya mereka pembantunya itu disuruh pulang karena adanya pandemi ini. Nah, siapa yang membersihkan rumahnya? Pasti mereka butuh
jasa untuk membersihkan rumah, jasa untuk membersihkan kebun, jasa untuk membersihkan kolam. Bahkan saya punya teman yang bekerja di bidang servis AC yaitu. Ketika di masa pandemik seperti ini bukannya sepi tapi malah justru rame. Ya karena banyak orang yang ada di rumah dan ketika AC-nya bermasalah pasti mereka langsung cepat-cepat menghubungi servis AC tentunya supaya mereka nggak kepanasan di rumah dan tetap merasa nyaman berada di rumah. Ya bisa jadi karena di kantor kebiasaan menggunakan AC yang adem, jadi kalau di rumah panas ya nggak tahan kan, pengen cepet-cepet AC-nya dibetulkan. Nah peluang-peluang seperti ini yang teman-teman bisa garap. Di masa pandemi ini pasti akan ada peluang-peluang bisnis yang baru yang teman-teman bisa garap. Kemudian selanjutnya adalah sektor dari usaha jasa pelatihan dan pendidikan. Tentunya di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan ketika mereka mencari pekerjaan dan ingin mendaftarkan ke pekerjaan yang lain, tentu dong mereka butuh pengalaman atau butuh ilmu. Nah, disinilah bisnis pelatihan itu bisa Anda jalankan. Misalnya Anda punya bakat sesuatu atau Anda memiliki minat di sesuatu, Anda bisa membuka kursus di bidang yang Anda minati. Misalnya Anda suka dengan internet marketing, nah Anda bisa membuka kursus tentang internet marketing, atau Anda memiliki keahlian di bidang iklan di Facebook, Anda bisa membuka kursus tentang iklan di Facebook, atau Anda bisa membuka juga kursus jualan online laris manis. Nah ini bisa menjadi peluang baru untuk teman-teman yang punya bakat tertentu. Yang nggak memiliki bakat sebenarnya juga bisa ya, kalau Anda punya minat dan punya hobi yang Anda benar-benar expert dan hobi itu bisa menghasilkan uang di sini. Kemudian sektor yang paling gede dampaknya itu adalah sektor di bidang digital. Nah banyak sekali kalau teman-teman mengikuti bisnis ketika di masa pandemi ini, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan digital yang justru booming di kala pandemi ini. Contohnya aja Zoom, TikTok, dan Netflix. Nah itu ketika terjadi pandemik ini justru pemasukannya meningkat. Selain itu di bisnis transaksi digital seperti trading forex itu juga tidak berpengaruh di pandemik ini. Bukan berarti tidak berpengaruh sama sekali ya. Ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya ini pada volatilitas market atau pergerakan tinggi naik turunnya harga. Nah kalau kita perhatikan di masa bulan-bulan Maret ketika awal-awal COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia, itu terjadi pergerakan harga yang cukup tinggi sekali, yang biasanya itu sehari hanya 200-300 pip. Pada saat itu, bulan Maret itu, terjadi perubahan sampai 1000 pip dalam waktu satu hari. Nah, di sini justru bukannya menjadi sebuah kerugian ya, tapi menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena pergerakan dalam waktu satu hari itu sangat tinggi sekali. Nah ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman untuk belajar mengenai transaksi keuangan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Oke, jadi kesimpulannya ketika terjadi pandemi ini pasti akan terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Jadi COVID-19 ini hanya mempercepat perubahannya saja. Tentunya ketika ada bisnis yang hilang, akan muncul banyak sekali bisnis-bisnis baru yang bisa teman-teman garap peluangnya. Nah, semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya yang saya akan membahas tentang trading forex kembali. Oke teman-teman, bye-bye.